MBG. Akan bergigi gratis. Maling bangsat garong. Anjir. Maling bangsat garong. Aduh, ini alhamdulillah sih gua bersyukur kita hari ini tag video. Karena Yang tinggal satu kan? oh iya. Tinggal satu. Minum dulu lah. Iya dah. Ngeri soal. Bisa tadi kita udah kayaknya kita jadi konten politik kita, Bos. Ya, yang ramenya itu mulu, yang viralnya ngepas banget. Aneh ya? Yang Nggak aneh sih sebenarnya udah itu kayaknya aja. udah terprediksi tuh. Kayaknya. Tinggal nunggu waktunya aja. Iya. Ya, soalnya kan bertepatan tuh Sama setelah dicopot nggak nyampe sehari apa ya? Udah 24 jam belum itu ya? Udah. Udah ya. Cepet banget tuh. Nih buat kalian yang belum tahu kita mau bahas apa, kita mau ngebahas Kepala BGN jadi tersangka. Dan antek-anteknya Iya. yang berdua tuh. Kepala BGN, Dadan, resmi ditahan Kejagung atas korupsi MBG. Tahu nggak sih, Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN resmi ditahan Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Sebenarnya, Kementerian Badan Gizi Nasional ini udah banyak sekali problematiknya. Mulai dari pengadaan motor MBG, kaos kaki, pengadaan aplikasi MBG, Zoom meeting, dan hal mencurigakan lainnya yang udah disorot oleh publik. Namun, baru sekarang Kejagung menangkapnya. Kasus ini yang anehnya mencuat hanya sehari setelah Presiden Prabowo mencopot kepala BGN Dadan dan menggantikannya dengan Nanik SD yang Kejagung menduga para tersangka mengatur penunjukan SPPG serta melakukan sejumlah pengadaan barang seperti ribuan unit peralatan dan jasa yang diduga dimarkup dengan kerugian ditaksir mencapai 1 triliun. Itu yang wakilnya tuh yang cowok tuh siapa ya namanya? Yang SS, inisial S bukan yang dipoto senyum-senyum. Iya. Yang saya berani bersumpah di atas di bawah Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang gini, ngomong gini, saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30, simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Itu. Iya, terus juga pernah berstatement kan tuh kepala BGN-nya. Apa tuh? Ya karena apa? Dijamin apa? Aduh, apa sih? Penyelenggaraan MBG tidak akan ada pidana, tidak akan ada korupsi katanya. Nggak mungkin ada korupsi di MBG karena kita sudah bikin virtual call. Enggak, emang ada korupsi sih, cuma komisi. Insentif. 1 miliar sehari. Gila. Selamat ya, Pak Dadan udah jadi tersangka. Iya. Gua kan pernah nyandingin juga kan di podcast yang kemarin tuh, yang dia dari kurus ke gemuk. Pak Purbaya dari gemuk ke kurus. Iya. Lagi ngepas banget Dim, kayaknya ya. Ini kan ditangkap bertepatan setelah dia pulang haji kan. Nah. Kayaknya dia tuh ngedoa kali ya. Iya. Ya Allah, pengen nyaman, gak usah mikirin apa-apaan. Di penjara. Nah, Iya. itu. Makan gak usah bayar. Benar, berarti untuk penghapusan dosa tuh ya. Langsung kontan. Cepet Iya. banget nih hari pas masih di Mekah. Itu dicopotnya di Mekah berarti. Ngapa udah di sini? Di sini. Oh. Jadi dia pas di Mekah tuh emang menganjing nih orang ini. Goblok. Apa tuh? Para student Oh, pelajar. pelajar di Saudi butuh MBG. Oh iya, itu ada selitingan tuh. Ada. MBG mau nyampe ke Arab. Nah. Kita spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia. Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan
kita membuat satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah Indonesia Jeddah, dan juga mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia kan, di kebun-kebun dan sebagainya. Ini bisa menjadi satu pilot project lah yang bisa dilakukan. Gila. Udah ke Arab. Itu nyaranin ke sultannya apa gimana itu? Nggak ngerti. Pelajar di Arab tuh butuh MBG. Lah di sana mah apa Lambo, Ferrari pada ngampar. Iya. Foto nggak usah gratis-gratisan sana. Ya maksudnya untuk pelajar Indonesia kali di Oh, yang ada di sono ada ya. di sana kan banyak kan. Tapi ini di Indonesia aja berantakan mau dikasih daging. Di sana mah nggak ada lele di. Iya. Lele masih bagus zaman saya waktu ini Jadi tentara. makan lele. Iya, makan lele makan daging kan. Daging itu Pak Prabowo sehari tuh 1 ekor 1 ekor sapi. satu hari. 1 hari 1 SPPG. Jadi kalau ada 19.000 SPPG, 1 hari berarti butuh 19.000 ekor. Kalikan aja setahun bisa dihitung. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Dia udah ngebayangin nih anjing. Oh, 1 sapi gue dapat kali 1 juta misalnya. Iya. 19 juta tuh sehari. Sehari. Udah ngitung beliau. Iya loh. Terus Pinter. ada ini apa nyeleneh tuh. Gua baca mah kos kaki segala. Dia Tahu apa nggak penyelenggaraan kos kaki kayak lambang SMP kita ada lambangnya. Lambang MBG-nya. Ya, lambang MBG-nya. Buat anak sekolah. Lah buat pegawai apa kali ya? Gak tahu tuh buat kemana, pokoknya penyelenggaraan kos kaki segala. Benar-benar dipreteli oleh masyarakat soal kaos kaki yang harganya kalau katanya 100.000 rupiah. 54.000. 54.000 rupiah. Itu fungsinya untuk apa, Kak? Gini, Dapur? mereka itu kan dulu direkrut untuk ikut pendidikan Komcad. Oke. Jadi mereka diberi seragam Komcad, sepatu yang mirip Komcad lah. Masuk kaos kakinya. Jadi lengkap untuk keseragaman seluruhnya pada saat pendidikan. Itu 30.000 orang direkrut dan dididik di Universitas Pertahanan. Laptop. Miliaran. Ya kalau laptop terus apa pedal listrik walaupun Motor listrik kali. Iya motor listrik ya. Walaupun banyak nominalnya masih Keharti lah ya. keharti lah Operasional. buat operasional gitu. Kos kaki. Itu butuh di identitas. Oh, identitas. Kalau lagi nggak pakai apa-apa dia, kamu pegawai apa? Kebanggaan. Banggaan. Alma mater. Alma mater, buset. Alma mater. MBG mah. Aduh. Oke, itu juga gue pas baca itu tuh beli motor listrik. Ini mana trail lagi motor listriknya kan? Oh iya. Terus udah juga ini udah terdistribusi banyak juga gue udah lihat apa si Seliweran. truk yang bawa gituan, Truk bawa motor MBG. set. Cepet ya kalau urusan Iya dong. prioritas. Prioritas. Sama yang paling konyol ini. Minta tambahan 1,2 T buat orang IT. Buat apa? Buat masaknya pakai komputer gitu. Digitalisasi. Jadi kalau lu mau makan tinggal download. Tinggal download. Taunya ada ini berbayar. Download berbayar. Terus juga gue lihat gue kan lihat di TikTok kan. Ya, di TikTok. Jadi si MBG ini atau BGN ini lagi dirapatin di DPR kan. Katanya butuh sertifikasi ini si SPPG ini. Dihantam lah sama anggota DPR lah. Lupa gue namanya cewek. Iya. Ini mah akal-akalan punya duit gitu. Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti Pak. Yakin saya. Dan nggak akan jadi jalan keluar. Itu cuman di atas kertas nanti sertifikasinya. Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh.
Itu karena sertifikasi di sana banyak banget. Dan gak ada gunanya, cuma di atas kertas itu, Pak. Iya. Udah mencium beliau. Banyak sih terus cowok juga tuh, gue lupa namanya. Ya emang harus di inilah ada deputi khusus katanya bahasanya. Buat ngatur keuangan di MBG. Di MBG tuh. Ya intinya juga di BGN kan. Soalnya kan gampang banget gitu buat keluar anggaran. Iya sih, bener. Apa ya, mentang-mentang, ya iya sih, prioritas kan ya. Ini presiden apa ya gitu ya. Ya prioritas lah, kebijakan. Kebijakan presiden. Tapi ya, kirain gue ya, setelah ditangkap, itu nggak bakal ada lagi. Ternyata diganti. Itu mah ganti orang doang aja. Iya. Ganti orang doang itu mah. Udah kenyang. Kan tadi kata lu dapet insentif 1 miliar per hari kan dia tuh katanya kan. Iya. Itu masih Bayangin sekarang isu lah. udah 1,5 tahun nih berjalan nih. Pahit-pahitnya deh setahun udah 360 hari. Bentar, Bu. 360 hari. 360 miliar. Angin tuh. Nah, di penjara juga alah paling 5 tahun. Iya kan. Di penjara mana mau sehari 1 miliar atau bayarnya. Ya kan gratis. Gratis kalau orang jelata mah, ya nggak tahu. Penjara 5 tahun. Iya. Remisi. Iya. 3 tahun jadi belum 2 tahun lah. Berkelakuan baik. Jujur. Jujur juga ada dia mengakui. Iya. Ya paling yang ininya mah 1,5 tahun lah. Iya. Itu belum dipotong jalan-jalan lo ya. Iya. Sama fasilitas. Ada aja fasilitasnya. Tapi ini juga banyak juga orang-orang yang komen. Kita tinggal tunggu aja ending dramanya kayak gimana. Katanya ini drama, dia memang udah disetting. Buat? Nah, gue nggak ngerti ya. Ini kalau menurut gue ini bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oh. Jadi pemerintah ini kan niatnya baik kan, nangkap yang korupsi lah. Iya. Tapi sebenarnya ini tuh udah disetting. Ya udah biarin suruh kenyang dulu, ambil baru tangkap. Gitu. Lo tau nggak awal pertemuan Pak Prabowo sama Pak Dadan? Enggak. Lucu deh. Jadi awalnya pohon cemara di depan kamarnya Pak Prabowo tuh sakit. Oh iya. Tuh. Karena beliau S3-nya kan apa tuh? Ahli tumbuhan. Iya. Ahli tumbuhan. Nah direkomendasi lah sama temennya Pak Prabowo. Ini ada nih si Dadan namanya. Haji Dadan. Kan udah haji kan? Haji korupsi. Pak Dadan. Akhirnya deket lah tuh dari situ. Terus dimasukin lah ke tim ses sama Pak Prabowo tuh. Oh pas masih kampanye berarti. Terus ada statement juga. Sebenarnya dia ngincernya komisaris BUMN. Oh. Udah terang-terangan bilang. Iya. Mula-mula Sengi, hubungan Prabowo dan Dadan ini terjalin lewat sebatang pohon cemara udang di depan kamar Prabowo di rumahnya di Hambalang. Lah terus bagaimana Pak kok bisa menjadi kepala Badan Gizi Nasional? Kemudian Dadan cerita Sengi bahwa dia mula-mula sebenarnya cita-citanya tuh ingin jadi komisaris BUMN, komisaris BUMN. Mengincer si anjing nih. Ya tapi kan kalau dilihat historinya emang dilantiknya mah sama Pak Jokowi kan, ketua BGN tuh. Sama Pak Jokowi ya? Iya. Tapi atas arahan Pak Prabowo. Ntar gue tampilin ya, cuplikan yang ada gue. Kalau masih ada ya. Tadi sih gue baru lihat banget tadi di kantor tuh. Iya, maksudnya juga buat apa kan di sistemasi secara bagus gitu buat pendaftaran SPPG gitu. Tapi hasil akhirnya tetap aja kan beliau sendiri bilang tuh nggak bakal ada korupsi karena adanya virtual account antara SPPG sama BGN. Sama BGN-nya.
harus approve dua sisi Dua kan? sisi. Bisa. Nah itu makanya butuh orang IT di 1,2 tuh. Iya. Keburu bocor. Iya. Biar tinggal kalau nah itu udah langsung otomatis masuk. Aduh. Itu nggak korupsi Dim. Insentif. Insentif. Bentar nih ya. Ini gua hitung-hitungan kaum mendang mending lah. Hitungan kaum mendang mending. Insentif 1M nih. Yang berani dikeluarin sama SPPG. Ya. Profitnya berapa? aja. Soalnya kan ketahuan juga tuh ternyata banyak banget markup harga. Iya. Jadi di sistemnya itu katanya harus ada survei harga pasar. Nah di situnya di up. Di sistemnya kali ya. Iya. Iya juga kan isu ya, balik lagi nih. Isu juga kan yang anggarannya tadinya berapa sih seharusnya? Enggak, maksudnya satu nusa. Satu nusa. Bukan satu tray makanan gitu. 10.000 ya? 15 ya? 15 atau 10.000 sih? Ya itulah. Nah segitu pokoknya. Nanti kita cari bareng-bareng aja. Bener. Ya gitu kan nggak sesuai yang sampai ke anaknya mah ya. Yang sampai ke ininya mah paling berapa ribu kan. Terus juga ya SPPG yang murni mungkin pas nyampainya kan kebayarnya berapa. Terus ada calonnya juga, Din. Set. Ada, gua calo bahan baku. Dia tuh bisa dapat ratusan juta per bulan. Buset. Dari nyaloin itu. Gokil nih kita beras, minyak kali ya. Ini dulu kita break dulu ajan. Oh ajan. Pencitraan dulu biasa. Nah, sesibuk apapun kalian jangan lupa sholat. Iya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat yang menjalankan para kabuters. Atau sholat apapun lah, pokoknya lah yang ini subuh ya subuh, itu aja lah. Ada mie. Gitu. Tapi MBG nggak ada mie ya? Adanya mentahan. Lele mentah ini masih hidup. Mentahan. Itu pas waktu libur sekolah tuh. Puasa sama libur sekolah ya dikasihnya mentahan. Ayam. Tapi udah diungkep kan? Udah, tinggal goreng. Kebayang dikasih pahanya doang yang masih pink. Itu pernah kita bahas tuh, kasihan orang yang nggak punya kulkas kan. Iya. Dititipin ke tetangga, dipakai dulu ya, nanti diganti. Ngelang heula. Parah. Ya balik lagi lah. Kalau gua dari awal kan gua bilang gua sebenarnya setuju MBG. Iya. Program yang bagus. Kalau benar dikelola dan di sistemasi dengan baik. Tapi kemarin tuh ada yang ngutang hitung ya. Perbandingan gitu. Gimana kalau MBG sama bagiin duitnya. Dengan anggaran sama 1T itu setahun. Hitung-hitung ya. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta. Mendingan gitu sih. Mendingan duit. Iya, kasih ke orang tuanya. Per kakak lah. Iya. Terus itu tuh disortir juga yang berpendapatan menengah ke bawah. Iya. Itu yang menengah ke atas mah yang nggak kena. Iya lah, lagian juga kan kayak sekolah-sekolah elit gitu kan. Internasional. Sekolah elit, sekolah internasional juga bukannya mereka nggak mau mungkin ya, karena juga udah orang tuanya udah tahu gizi yang cukup buat anak-anak. Jatuhnya mubazir. Buang-buang. Nggak mau bazir, Dim. Buat Pak Dadan mah lumayan. Nggak ada yang mau bazir di MBG mah. Nggak ada. Oh iya. Bilangnya
ini sekolah ini dapat, padahal Iya. bisa. Oh iya. Iya. Awalnya. Iya, kasih dulu aja. Kembang. Seminggu 2 minggu. Iya. Kalau enggak ya udah. Tapi anggarannya masuk. Masuk. Iya. Tapi kalau yang sekarang lagi disorot kan bukan memanipulasi itunya kan ya? Bukan kan masalah anggaran atau apa tadi tuh insentif apa tata kelola kalau kata Kejaksaan Agung. GCG. GCG. Oh, Kejaksaan Agung. Bukan apa-apa itulah namanya lah. Good eta lah pokoknya. Tata kelola, Daftar duit. Oh, nama kerennya. Nama kerennya lah. Ya, tapi kalau itu ini mah gua awam nih ya nanya aja. Gua pakar lu pakarno gua. Nah. Kalau semisal itu profit, apa nih yang profit dari SPPG dan itu dibayarkan dengan sukarela tanpa ada markup dan segala macamnya, itu kena nggak sih? Bakal kena lah, gratifikasi masuknya. Tetap. Gratifikasi boleh ngasih ke pejabat itu setahun ya 1 juta kalau nggak salah nominalnya. Itu nggak masuk gratifikasi, itu hadiah. Di bawah 1 juta per tahun. Termasuk kalau misalkan lu nikah, anak lu nikah, undangan. Ngecap kena juga itu. Oh, ngecapnya 25 juta. Kena. Karena batas maksimumnya 1 juta. Gitu. Lah rugi ya pejabat. Iya. Lah rugi. Tapi kalau emang bener tanpa ada ini gitu loh. Tanpa ada niat jahat lah gitu. Bukan, tanpa ada ketersinggung, bukan, keterkaitan instansi atau apa. Kena itu. Karena ini udah dibuktikan waktu Pak Jokowi menjabat. Dia dikasih bass sama basis Metallica. Itu nggak ada apa-apanya kan? Nggak ada apa-apanya, nggak ada hubungan. Ya Metallica mau ngapain sih? Masa menjadi kepala bagian? Enggak dong. Iya, dikasih ini strepsi loh. biar bisa sekrim. Enggak, itu juga kena, nggak boleh tuh, harus dibalikin. Atau dilelang. Nanti masuk ke kas negara. Gitu. Itu juga baru tahu beberapa tahun belakangan lah. Soalnya ada di kantor gua. Macam-macam gratifikasi KKN gitu sih. Iya, benar. Say no tuh gratifikasi. Ada apa? Fakta integritasnya. Jadi kita karyawan pada ini dicap, tung. Kalau kita berintegritas, kita nggak bakal ngelakuin itu. Ya, menyetujui juga dan udah baca gitu. Iya. Berarti nanti kalau kita jadi pejabat mau hajat setelah masa jabatannya habis tadi ya. Kan kita ngumpulin dulu nih buat hajat, baru hajat dah. Buat nanti nyalon lagi. Bisa. Termasuk anak. Itu kan masih keluarga ya. Pokoknya keluarga lah. Lu ngawinin si Nara. Lu gubernur nih lu, gubernur Pare-Pare lu misalkan kan. Jauh banget. Gua gak ngerti lagi. Apa? Kena itu. Gratifikasi. Masuknya gratifikasi. Iya. Itu kan apa? Jadi yang SPPG kalau dari apa sih Prabowo bilang tuh rencananya gitu. Itu kan dibalikin ke rakyat. Jadi menaikkan UMKM. Apanya nih dibalikin ke rakyat? Duit si bukan si penggolangannya tuh. Oh, iya. Iya, gitu. Terus juga kan udah ada faktanya DPR tuh yang bilang. Ada faktanya ya pabrikan-pabrikan juga. Jadi orang kaya juga yang bahan-bahannya tuh. Iya. Benar. Gitu. Nah, terus makanya harus diatur benar-benar kalau karena kan kalau emang duitnya berputar di situ ya UMKM juga tumbuh.
Karena ya 1 T. Ya Iyalah, nggak per hari. Sehari. Iya, per hari, per bulannya. Itu kalau misalkan pengusaha daging yang memang menengah dan hasil kualitas bukan produksi jualannya bagus, itu kan bisa. Kalau yang udah juragan mah ya emang udah bisa udah bisa ekspor. Klien-kliennya juga udah banyak. Resto mahal, hotel, udah punya link itu kan. Link. Iya, harusnya petani sejahtera, Iya. nelayan. Nah ini kan tadi bumbu aja ada calonnya nih. Buset. Bapak lu kerja apa? Calo bumbu. Calo bumbu. Yang ngehayu kan mobil lah, tanah, ya makelar ya. Tiket. Kalau apa? Calo bumbu MBG ya. Gila. Ya tapi ratusan juta dia gila. Ya karena kan pemakaiannya banyak kan. Banyak ya? Ya banyak, kayak satu kecamatan aja bisa dihitung. Untuk kecamatan ada berapa desa? SPPG, iya. Satu desa tuh ada Beberapa SPPG. Kak. Karena ada beberapa sekolah kan. Iya. Terutama SD. Bener. Gitu. Nah, kebutuhan yang dipakai SPPG banyak. Setiap hari lagi? Setiap hari. Gitu ya. Makanya nggak aneh kalau bisa sampai ratusan juta. Iya sih. Apalagi kalau dia megang satu desa aja. SPPG-nya harus ke dia. Ya ini kebuktian lah. Jangan nggak usah jauh-jauh lihat di orang, di kita aja. Pedagang-pedagang di pasar juga sama aja nih. Iya. Nggak yang pembeliannya meningkat gitu, penjualannya enggak. Iya. Harusnya kan signifikan kan. Harusnya. Tapi ada tuh temen yang emang pernah atau masih sekarang ya, masih kerja di sini. Jadi yang punya owner SPPG-nya tuh baik. Nggak korupsi? Enggak, jadinya emang enggak tahu ya. Kan baik. Baiknya tuh dalam artian dia belanja tuh bener belanja ke pasar. Terus nggak perhitungan. Misalkan belanja kentang kebutuhan buat hari ini 3 kilo. Lebihin. Gitu. Nah ya dia lebihin 5 kilo gitu. Dan nanti itu tuh udah emang ada hasil hitung-hitungannya dia kalau pokoknya dia masih untung lah. Nah, masih untung lah. Nah, nanti sisanya si bahan baku tuh kayak kentang dan yang lain-lain gitu. Itu tuh boleh bawa pulang sama pegawai-pegawai MBG-nya. Nah, kalau gitu kan juga bagus tuh programnya. Berarti itu oknum, Din. Oh. Karena sedikit. Iya. Oknum, teman itu oknum. Oknum. yang baik kalah sama yang banyak. Inilah negara demokrasi. Nanti kalian bakal lihat perbandingan bagusan mana sih republik sama monarki. Nanti bakal tayang. Sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan aja. Mana tau didengar Bapak Presiden. Iya. Jangan diseriusin lah. Apa? Mana tahu nanti kita dipanggil jadi staf ahli. Buset. Bener. Iyalah. Iya kalau goldnya itu. Kalau di penjara. Kalau goldnya so tahu ya. Kan sekarang kan ngasal dia ngambil. Ahli-ahli kan ngasal nih. Iya, itu nggak tahu narasi atau enggak tuh? Emang bener? Enggak, yang Bapak Presiden sebelum diciduk lah, kasarnya sebelum diciduk tuh statementnya malah sedih. Gara-gara? Iya, gara-gara diciduk temennya. Pencopotan itulah. Oh. Nggak tahu emang. Oh gimmick itu. Gimmick. Gue bukan kecewa, tapi gue lihat juga sih ada yang berapi-apinya. Maksudnya hidup Jokowi. Hidup Jokowi.
Berapi kan begitu biasanya. Hei, hai, antek-antek asing. Yang ini apa? Makanan buat rakyat-rakyat yang kurang mampu tuh sakral. Oh, sedihnya karena itu mungkin, bukan karena pencopotannya. Iya. Iya dong. Iya dong. Kalau masa pencopotan mah, gue yakin beliau bangga. Keren nih gue nih bisa nyopot yang korupsi. Gitu. Padahal kan ya setting, yakin gue mah. Tapi kalau gratifikasi itu kelihatannya emang kudu banyak dulu ya? Maksudnya kudu lama dulu? Enggak sih, tergantung. Si cycle time-nya gitu? Tergantung. Ada yang kelewat nggak? Jatahnya, ada yang telat nggak? Atau emang udah waktunya? Udahlah, cukup lah. Gitu. Jadi sengaja. Orang udah gemuk kok, udahlah cukup. Kalau di compare ya, dia jadi komisaris BUMN misalkan, nggak bakal dapat segitu. Iya. Kurang. Iyalah. Kurang. Sekarang komisaris mah kerjanya santai tapi celah untuk korupsinya kecil. Iya. Tapi bisa gede juga sih. Bisa gede juga sih. Iya. Kan Jadi bisa nanti imbasnya kali lo itu. Kalau misalkan terjadi ke komisaris BUMN. Oh, bener. lebih enak apa lebih ini kan nggak tahu tuh. Iya sih, bener sih. Komisaris tuh bisa ngasih arahan, misalkan di rapat, misalkan rapat komisaris. Oh, kita pendapatan dari sini kurang nih. Coba tingkatkan nih vendornya. Nah ini bisa gitu. Bisa nunjuk. Ya itu mah nggak ada sistem matis kan, malah lebih apa tetap ini apa? Bisa diakalin Pak. Gitu Pak. Apa sih itu namanya? Tender. Oh tetap. Gua sebagai vendor, lu komisaris, nunjuk gua. Iya. Nah udah tuh, lu kerjain proyek di PTA. Iya. Nah, tanda tender nggak? Tender, lu bawa aja pendamping 5 misalnya. Semua ngalah semua. Oh bisa dia. Gampang yang gitu mah. Iya. Itu tapi ya gimana ya? Ini udah rahasia umum. Rahasia umum sih benar. Apalagi yang berkecimpung di dunia maya. Di dalamnya lah pasti udah hatam lah Iya, gitu yakin gua. Nah tapi untuk saat-saat ini nih yang lagi kerja kelihatannya Kejaksaan Agung kan ya. Ya. KPK mana ya? KPK itu apa ya? Masih ada ya? Masih ada nih? Serius gue nanya deh. Iya. Masih nggak sih? Ya harusnya kan dia swasta kan ya? Independen kan? Tahu ya, masih ada nggak ya? Ya tahu dah. Perbedaannya kali ya cuma dari itu aja kali ya? Iya, kalau itu independen ini negeri lah. Gitu, punya pemerintah. Iya, yang ditunjuk langsung sama Kejaksaan Agung kali ya. Sama presiden. Presiden pasti nunjuk. Gitu. Cuma kalau yang gua baca-baca terus gua tahu kan kalau dari privilege malah KPK kan berhak kalau KPK mah buat penyadapan. Sekarang udah nggak. Oh sama. Udah nggak boleh, harus izin. Harus izin. Anjing emang itu peraturannya nih. Itu kan yang ditentang sama siapa tuh, Pak Ahok apa ya? Oh. Ditentang. Udah nggak boleh tuh. Nggak boleh sekarang. Dim izin ya HP lu mau gua pasangin penyadap. Jangan yang ini. Iya. Jangan ini. Iya. Tapi ngantongin yang satu lagi kan. Iya. Silakan. Nggak boleh sekarang sadap penyadap. Ya, nanti lah pokoknya jalan buat koruptor tuh dipermulus, dipermudah. Ya gue juga nggak ngerti ya. Setahu gue nih kejaksaan itu kan presiden yang merentah kan di bawah Kemendagri apa ya dia tuh ya.
Bahwa jaksa ini hakim apa? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Jaksa Agung kan yang milih kan presiden, hak prerogatif. Iya. Nggak nyuruh. Ini apa sih ya sama kayak menteri. Kabinet. Sama. Coba siapa yang pertama kali ngide buat apa? Bukan musik. Maya masuk ke situ lah. Ngulik itu gitu. Siapa gitu? Gitu. Kan beritanya kan udah ramai kan lama. Soal MBG atau BGN ini. Apalagi ngumpulin bukti-bukti dulu kali ya. Si kejaksaan ini nggak main langsung periksa. Nah itu yang gua tanya kan. Sebenarnya celah-celah buat korupsi itu apalagi dari di gestur, gelagat itu sebenarnya kan udah kelihatan harusnya. Oh baca banget. Baca. Nggak usah nunggu selama setahun. Gitu. Kenapa? Karena yang korupsi itu pas udah gede baru ketahuan. Apa emang udah tahu lama atau emang ada strategi buat pencidukannya? Atau biar kelihatannya, Kejaksaan Agung berhasil mengamankan uang negara senilai sekian ratus miliar, gitu. Biar hebat nih. Iya. Gitu. Padahal dari 9-nya kan udah bisa ditangkap. Harusnya. Iya, apalagi kan banyak apa sih? Banyak intel juga lah yang memperhatikan. Gua mah yakin banyak. Sekarang mah di samping kita punya intel kan yang mantep-mantep kan. Netizen juga udah pada pintar, udah pada ngintel sekarang mah. Bener. Nah harusnya ini pemerintah nih pesan bintang kamera depan untuk pemerintah Indonesia, perhatikan netizen kalau komen tuh. Baca. Buset udah paling gampang tuh sekarang mah di ngapa-ngapain teh. Nggak baca komen, wah. Ini nih. Memang juga netizen juga banyak pakar kan. Iya, termasuk kita kan. Ini nggak tahu apa-apa bahas MBG. Wah, anak kita juga masih nerima. Iya manfaatnya. Iya, bukan hasil korupsinya. Iya manfaat. Bener, walaupun kacang polong sih. Itu namanya. Kacang polong deh. Apa namanya tuh? Menu vegetarian. Bukan menu utama. Pasti setiap itu ada terus. 3 biji apa ya kacang polongnya? Enggak, plastik. Pipet, apa plastik pipet tuh. Iya, ya selamat lah Pak Dadan ya. Udah ketangkep. Dan pas ketangkep juga gua rasa kayak nggak ada rasa penyesalan. Nggak ada rasa penyesalan kayak udahlah. Paling juga berapa. Gitu. Ya, jadi kan bisa menguatkan juga kalau konspirasi drama tuh. Ya karena tersangkanya begitu. Santai. Iya, itu tuh Pak yang inisialnya S udah pakai rompi kuning, pink, rompi pink, terus udah diborgol. Kayak lagi sesi foto, video, tenar, cengir. Nyebelin kan? Kok bisa gitu loh, bisa. Gak ada malunya. Ih, parah loh. Nih ntar coba ya kalau di penjara ya. Jangan dikasih makanan penjara. Kasihnya? MBG. Cobain deh ini. MBG itu. Tapi gue gak tahu nih profil ketua BGN yang sekarang nih. Bu Nunung apa ya? Nanik, Bu Nanik penggantinya. Gak tahu. Iya. Ya, dia ahlinya bukan. Iya. Ahli gizi bukan. Iya. Soalnya banyak juga kan yang kemarin-kemarin ahli gizinya malah dipecatin nih. Betul. Kocak anjir. Betul. Itu kali ya buat apaan sih lo ini ngalangin proyek gua? Ya kalau misal sesuai sama apa yang ahli gizi sarankan, ya pasti pas. Anggaran tuh malah bengkak juga bisa. Iya, boncos. Malah bisa bengkak gitu kan. Ataupun ya plus. Mana mau. Bener. Apa? Sukarela buat negara. Oh, zaman sekarang mah.
Ya jangan kan gua ya, gua juga nggak bakal mau. Tapi kan kalau udah dilihat dari gajinya BGN seharusnya ya mudah-mudahan sama nih ya omongan gue gitu kan, ngelihat dari gajinya, fasilitas, terus segala macam yang udah didapat. Iya, selama per bulan buat dia ngurusin itu kan ya bisa sampai naik haji itu nggak tahu tuh ada korupsi. Ya, ONH lagi kayaknya tuh. Iyalah. Iya. Setahun setengah aja. Iya, bareng sama Pak Bahlil. Ini gue lihat ini juga sih, lihat meme lah. Pak Bahlil sama Pak Dadan naik haji. Iya. Pak Prabowo sama Buna jalan-jalan ke Paris. Iya. Yang puyeng Purbaya. Tapi emang ada gosip juga. Emang harusnya tahun ini juga ikut. Pak Purbaya tuh? Iya. Haji? Iya. Oh jatah kali ya? Iya, nggak ngerti. Tahu kita bener apa nggak konspirasi lah ada di komen sama di narasi. Kenapa gagal? Karena beli sapi. Katanya ya. Tapi harus ini juga, ini nggak tahu pembelaan, nggak tahu apa nih. Jadi kan itu kan sapi itu anggaran banpres kan, bantuan presiden. Itu tuh udah ada dari zaman Pak Soeharto. Jadi itu tuh bukan duit APBN. Emang duit dari hasil. Ini gue juga kurang paham sih, ntar kita cari videonya. Ada sisa-sisa proyek. Itu nggak masuk ke anggaran. Jadi ada satu akun khusus presiden pengendapan. Belum tahu alokasi ini tuh duit apa gitu. Benar. Nah itu dimasukkanlah ke akun banpres itu, bantuan presiden itu. Jadi bukan duit APBN, tapi bukan juga duit Pak Prabowo. Oh iya, bukan. Atau duit presiden pribadi. Bukan. Yang begitu cuma gubernur doang. Benar. Jabar. Iya, juragan sapi. KDM mah bisa pencitraan mantep. Keren. Gue suka sama Pak KDM. Suka gue jujur gue. Cuma ya gitulah. Bos. Terus juga ini, kemarin ada yang lucu juga. Itu kan duit rakyat kan berarti kan. Yang dipakai buat kurban. Entah itu mau proyek atau apa, itu kan tetap diambilnya dari rakyat kan awalnya. Iya dong. Nah, dibagiin tuh 1.000. Rakyat itu kan bukan cuma Muslim doang, berarti orang Buddha, orang Kristen juga pada kurban. Iya. Itu katanya anjir kocak juga ya. Emang lagi lucu-lucunya sih kita jadi warga negara itu tuh yang meme Evil in Love. Aja, tahu gua. Tahu kan? Tahu gua. Evil in Love. Di reka-reka ya tahu lah. Tahu lah gitu gua nggak geli cuma geli gua mah. Si mesem-mesemnya tuh gak kelar-kelar tapi nggak ketawa ngakak gitu. Tahu nggak ya yang posenya lagi gini? Oh enggak gua. Ada. Ini imut banget Buna. Gokil. Aduh, ampun ya. Ya tapi kan kita cuma lihat dari medsos kan. Maksudnya belum pernah ketemu juga, belum tahu orangnya gimana. Tapi ya kalau soal perbotian nih, radar gue makin kenceng Dim. Tahun-tahun gue bener-bener sama Boti. Bukan cuma satu lagi. Jadi gue nih, ketebak nih. Itu nggak pas dia lagi nyanyi. Buna so cantik banget. Tapi kok tangguh ya? Itu kan militer Pak. Dim, bencong tuh ya laki Dim. Buset bencong tuh. Bencong kan fitness Dim sekarang mah. Banyak jadi gym. Tangguh. Iya. Tangguh. Gak kebayang gitu kan. Pokoknya ada. Batu barbel. Pokoknya ada. Itulah ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi. Iya. Siapapun lah ya. Iya, bener. Maksudnya kayak Cina sih. Cina Korea itu kalau udah ketahuan korupsi
Itu sampai anak cucunya dimiskinin. Berapa? 7 apa ya? 7. Iya. Tuh bisa misu-misu itu cucunya. Iya lah. Lu sih. Leluhur anjing. Gitu kan. Gue jadi penjara. Ada katanya itu begitu. Misalkan nih, ada, gue nggak tahu ya itu 7 turunan atau berapa. Misal si koruptor ini dihukum 100 tahun penjara. Nah di penjara kalau dia udah mati dilanjut sama anaknya. Waduh. Nanti anaknya mati sama cucunya. Oh jadi nggak sebatas seumur hidup? Enggak. Oke itu harus diterapin tuh di sini tuh. Iyalah. Oke lah nggak usah ada hukuman mati, nggak usah. Cuma itu aja udah tuh. Iya banyak juga kan pakar hukum yang bisa mengkaji itu, terus yang bisa tidak menyalahgunakan HAM gitu kan. Ya yang gimana caranya biar ada efek jerak gitu loh. Itu sih. Gimana caranya tidak melanggar HAM tapi bisa ngasih efek jerak. Nah, penjarain coba Notorious Piga itu anjing juga tuh. Satu. Mantap. Hari ini bagus. Mantap. Saya umur 5 tahun udah cepu HAM. Lang-lang buana soal HAM. Hamburger. Kata-kata Din. Kata-kata. Stop gratifikasi dan KKN. Tetap hidup walau tidak berguna.